Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiara. Berpikir besar dan berpikir jahat. 50 dari antara dalang kriminal yang reputasinya terkenal paling buruk di dunia telah melakukan kebohongan, kecurangan, pembunuhan, dan penipuan. Banyak dari antara bandit itu yang memiliki kepandaian dan karisma untuk menjadi sukses dalam berbagai bidang kehidupan yang legal. Namun, mereka memilih mengambil jalan yang lain. Suatu jalan yang mungkin membuat mereka menjadi lebih kaya dalam waktu yang lebih singkat, tetapi pada akhirnya akan membawa kepada kejatuhan mereka. Akan tetapi, dorongan untuk menyeberangi batasan moral dan menuju ke arah kriminal itu tidak hanya ditimbulkan oleh hasrat untuk mendapatkan kekayaan yang besar. Beberapa orang memiliki alasan yang lebih dari hanya sekedar materi. Karena kejahatan mereka didorong oleh suatu keinginan untuk memperjuangkan kekuasaan dan untuk memperoleh kenikmatan ketika kekuasaan itu digunakan. Kali ini, kita mencoba mengupas sebuah cerita di balik buku Criminal Masterminds, Penjahat Jenius dari Dunia Hitam, karangan Charlotte Griggs. Raja narkoba yang lihai. Saat itu, ekspor dan impor narkoba ilegal adalah salah satu bisnis yang perkembangannya paling cepat dan luas di dunia. Pada setiap tingkatan, dari pengedar narkoba yang paling kecil hingga raja-raja narkoba yang hidup dalam kemewahan, ada keuntungan besar yang mereka dapati. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa dalang kriminal paling lihai di dunia telah mengkhususkan diri dalam bidang di bisnis ini. Akan tetapi, ada beberapa orang yang kelihayannya di atas rata-rata yang menjalankan bisnis ini. Di satu sisi, ada orang-orang yang memimpin kerajaan mereka yang diselingi kebrutalan, kekerasan, dan teror. Akan tetapi, kedua tipe raja narkoba ini sulit dibedakan. Karena jika dilihat dengan lebih cermat, batas-batas perbedaan mereka akan mulai kabur. Sebagai contoh, Escobar, meskipun dia memiliki reputasi sebagai pembunuh berdarah dingin, tetapi ia menyumbangkan uang dalam jumlah yang besar untuk berbagai proyek sosial. Antara lain, program kesejahteraan rakyat dan pembangunan rumah-rumah baru untuk orang-orang yang tidak mampu. Sementara itu, Jung, yang menjauhi diri dari berbagai tindak kekerasan, ternyata terkenal dengan temperamennya yang santai dan toleran. Sehingga akhirnya ia malah membiarkan adanya pembunuhan dan kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seorang gangster. Apa yang dapat kita lihat dari kisah-kisah mereka ini adalah bahwa wabah kekerasan dalam bisnis narkoba ilegal itu pada akhirnya akan bersifat merusak. Bahkan dari orang-orang yang mengawalinya dengan motivasi yang paling positif sekalipun. Saya mengangkat sebuah cerita tentang raja narkoba yang lihai yang dipimpin oleh Arellano Felix bersaudara. Kakak beradik Benjamin dan Ramon. Arellano Felix memimpin salah satu organisasi kriminal yang paling berhasil dan haus darah sepanjang masa. Pada tahun 1980-an, mereka mulai mendominasi perdagangan yang keuntungannya begitu melimpah dalam penyeludupan narkoba, terutama kokain, tetapi juga marijuana dan amfetamin di Amerika. Berkat kondisi geografisnya, Meksiko sudah lama menjadi titik pacu yang penting dalam perdagangan narkoba. Di selatan, ada negara-negara penghasil narkoba, khususnya pusat kokain, yaitu Kolombia. Sementara di sebelah utara daerah perbatasan, ada wilayah seluas 1000 mil yang menjadi target pasar, yaitu Amerika. Jarak yang dekat ini sudah lama mendukung adanya operasi penyeludupan skala kecil. Akan tetapi, pada tahun 1990, organisasi-organisasi itu dipusatkan dalam suatu kendali, didominasi oleh kartel-kartel penyeludupan narkoba. Organisasi Arellano Felix menjadi yang paling brutal dan ditakuti di antara kartel-kartel itu. Arellano Felix bersaudara dibesarkan di provinsi Sinaloa di daerah pesisir dekat Mazatlan. Paman mereka, Miguel Angel Felix Gallardo, melakukan bisnis penyeludupan narkoba di Tijuana, meluas hingga ke pantai timur.
dekat perbatasan dengan Amerika. Tidak lama kemudian, 4 Arellano Felix bersaudara, Benjamin, Ramon, Eduardo, dan Javier, pergi ke utara untuk bekerja bagi paman mereka. Mereka mulai menyelundupkan barang-barang elektronik, televisi, dan sebagainya. Dan tidak lama kemudian, mereka sudah merambah ke bisnis narkotika. Pada tahun 1989, Gallardo ditangkap dan Arellano Felix bersaudara bergerak cepat untuk mengambil alih pengedaran narkotika itu. Sekarang setelah mereka mulai bergerak, Arellano Felix bersaudara, terutama Benjamin, melihat peluang untuk ekspansi yang penuh. Keterampilan mereka adalah perpaduan klasik dari para raja narkoba Amerika Latin. Perpaduan maut dari kecerdikan dan kebrutalan. Benjamin adalah otak dari operasi. Pria bertemperamen lembut yang cocok untuk menjadi akuntan. Dalam hal kebrutalan, tidak diragukan lagi bahwa adik bungsunya, Ramon, adalah dedengkotnya. Kedua bersaudara itu memiliki julukan Elmin, yaitu Benjamin, dan Elmon, yaitu Ramon. Organisasi yang dibangun Arellano Felix bersaudara di wilayah itu dikenal dengan Kartel Tijuana. Arellano Felix bersaudara mengirimkan narkoba mereka dengan perahu atau mobil. Mereka juga menggunakan terowongan rahasia. Suatu ketika, pihak berwajib di Amerika menggerebek sebuah rumah perkebunan di wilayah Amerika dekat perbatasan, sebagai langkah awal mereka untuk menggertak para penyeludup narkoba. Di dalamnya, mereka menemukan suatu tempat persembunyian rahasia yang kosong. Membuka ke arah sebuah terowongan yang lebar dan berpenerangan, yang panjangnya hampir 1 mil atau 1,6 km di bawah perbatasan. Benar-benar sebuah jalur untuk penyeludupan narkoba. Reputasi Kartel Tijuana meningkat sampai ke satu tingkat di mana Drug Enforcement Administration di Amerika menyatakan bahwa itu adalah salah satu organisasi penyeludupan narkoba yang paling kuat, keras, dan agresif di dunia. Akan tetapi, meskipun reputasi buruk kartel itu terus meningkat, Arellano Felix bersaudara dapat malang melintang tanpa tertangkap selama 13 tahun. Untuk tetap bebas, mereka menghabiskan kira-kira $1 juta dalam seminggu untuk menyuap para politisi dan polisi. Mereka membunuh para saksi, orang-orang yang ada di sekitarnya, polisi, 2 pemimpin polisi, beberapa komandan polisi federal, hakim, bahkan seorang kardinal dari kalangan gereja Katolik Roma. Dia mulai merekrut gangster tipe baru ke dalam bisnisnya. Mereka itulah yang dijuluki Narco Juniors. Kebrutalan Arellano Felix bersaudara menjadi lebih ekstrim pada tahun 1998. Untuk memberi contoh, mereka membunuh seluruh penduduk desa nelayan. Penyiksaan dan mutilasi juga menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Seorang jaksa penuntut di Tijuana yang bernama Jose Patino Moreno diculik bersama 2 asistennya. Ketika tubuh mereka ditemukan, mereka sudah tidak dikenali lagi. Hampir semua tulang di tubuh mereka sudah dipatahkan dan kepala mereka dihancurkan dengan begitu sadis. Karena diancam oleh para pengedar narkoba, polisi setempat menyatakan bahwa ketiga orang itu meninggal dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang tragis. Beberapa tahun kemudian, 2 polisi itu dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan. Tidak lama kemudian, dengan kematian Ramon, aura tak terkalahkan dari geng itu pun hancur. Tidak lama kemudian, Benjamin Arellano Felix pun ditangkap di sebuah rumah di kota kecil Puebla. Dan bangkitnya para dewa narkoba lain seperti mereka telah memastikan bahwa industri pengedaran narkoba yang beromset jutaan dolar itu nyaris tidak terpengaruh oleh berakhirnya riwayat Arellano Felix bersaudara. Keterampilan mereka adalah perpaduan klasik dari para raja narkoba Amerika Latin. Perpaduan maut dari kecerdikan dan kebrutalan. Akhir yang tidak terhormat dari salah satu pengedar narkoba yang reputasinya terburuk di Meksiko. Ramon Arellano Felix tewas terkapar di trotoar di Provinsi Sinaloa. Semoga kisah mereka menjadi pelajaran untuk kita semua agar tidak mendekati narkoba.
karena sedikit sekali para pengedar narkoba yang dapat hidup dengan menikmati hasil dari kejahatan mereka dalam kurun waktu yang cukup lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.